Dor, loh, Mbak Tia, kamu kok makan toh? Kan ini jam sekolah minggu, kok kamu malah makan? Ya kan sekolah minggu sambil makan bisa. Ya nggak bisa, nanti kamu nggak fokus sekolah minggu nih. Gitu ya? Iya. Ya udah deh. Teman-teman yang di rumah kalau lagi sekolah minggu jangan sambil makan ya. Tapi ngomong-ngomong, ini udah direkam belum toh? Udah. Berarti kita harus nyapa teman-teman dong. Shalom, selamat pagi teman-teman. Nggak kerasa ya hari Minggu aja, berarti hari ini teman-teman harus siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau teman-teman udah siap, mari kita memuji nama Tuhan. Eits, lupa aku. Tapi kabarnya teman-teman di rumah gimana? Gimana? Baik? Sedih? Ngantuk apa gimana? Dah, ayo nonton sekolah minggu dulu. Ya udah, yuk. Untuk lagu yang pertama, mari kita menyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Nah teman-teman, kali ini kita mau mengaturkan doa pembukaan. Nah, doa pembukaan kali ini dipimpin oleh Mbak Tia. Mari semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengizinkan kami untuk mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Sebentar lagi Tuhan kami akan memulai firman. Tuhan Yesus berkati agar sekolah minggu hari ini dapat berjalan dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Tuhan, kami juga berdoa, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, dari segala godaan dan dari segala setan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jadi gimana teman-teman? Apakah udah semangat? Udah sukacita banget atau belum? Nah, biar tambah semangat, biar tambah sukacita, kita nyanyiin lagu kedua nih. Judulnya, Stop, ku mau katakan. Ikuti gerakannya ya. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, sirami hatiku, sucikan Roh Kudus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, sirami hatiku, sucikan Roh Kudus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku.
Nah, bagaimana nih teman-teman? Apakah teman-teman udah semangat, apa udah happy, apa udah gimana? Nah, saat ini marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum memasuki firman, kita mau nyanyikan lagu nih. Lagunya apa? Bapa, ku datang padamu. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi bersama Mbak Lia. Tadi kan sudah memuji nama Tuhan, sudah bernyanyi bersama, sudah berdoa bersama. Nah, sekarang saatnya kita mau mendengarkan cerita. Adik-adik yang di rumah sudah siap belum mendengarkan cerita dari Mbak Lia? Sudah siap? Oke, kalau begitu kita mau buka dulu dengan berdoa. Yuk, kita sikap berdoa dulu yuk. Tangan dilipat, mata ditutup, ku mohon doa kepada Tuhan. Yuk kita mau berdoa dulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh menyertai kami dalam sekolah minggu hari ini. Kiranya sebentar lagi kami akan mendengarkan firman dari Mbak Lia. Tuhan Yesus berkati, semoga firman-firman yang akan disampaikan Mbak Lia boleh bermanfaat dalam kehidupan kami sehari-hari dan boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai dan berkati kami selalu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah sudah siap mendengarkan cerita dari Mbak Lia? Oke, tapi adik-adik, hari ini Mbak Lia gak berbeda nih, karena syuting hari ini Mbak Lia ditemani sama teman-temannya Mbak Lia nih, sama boneka-bonekanya Mbak Lia. Siapa yang di rumah punya boneka? Banyak banget. Wah, sip. Ada yang punya lebih dari 10 atau lebih dari 20? Wah, banyak-banyak pasti. Nah, Mbak Lia mau kenalin dulu nih sama boneka-bonekanya Mbak Lia yang ada di rumah. Ini namanya Gogo, Gogo si gajah. Terus ini namanya Ibu Gajah. Kalau yang ini namanya Nyet-nyet, monyet ya. Nah, hari ini Mbak Lia mau bercerita tentang hormatilah ayah dan ibumu. Hormatilah ayah dan ibumu. Oke. Tapi sebelumnya nih adik-adik, siapin Alkitabnya dulu ya sebelum kita mendengarkan cerita dari Mbak Lia. Oke, hari ini ceritanya adalah tentang si Gogo. Si Gogo. Nah, si Gogo ini adalah umurnya masih 10 tahun. Nah, masih 10 tahun. Nah, dia itu kalau pulang sekolah kerjaannya mainan HP, nonton TV, terus main layangan. Habis itu rebahan tiduran. Aduh, kalau disuruh mamahnya, ayo Gogo bersihin rumah dulu. Nggak mau mama, nggak mau. Aku kan capek, aku mau tiduran dulu. Terus kalau waktunya buat makan, Gogo tuh nggak mau kalau nggak disuapin sama disiapin makanan dari mamahnya. Wah, ini sifat yang tetot banget ini. Nggak boleh ya adik-adik, ini sifat yang buruk.
adik-adik nggak boleh punya sifat seperti ini. Nah, si Gogo ini suka kayak gitu. Sampai suatu ketika pas mamahnya baru pulang dari berkebun. Nah, mamahnya ini seorang petani adik-adik. Mamahnya ini dia itu suka berkebun. Pas pulang berkebun, Gogo langsung teriak dari dalam rumah. Mama, siapin aku makan. Aku lapar. Aku dari pulang sekolah tadi belum makan loh, Mah. Aku udah mainan HP, udah main layangan. Wah, capek banget ini, Mah. Aku mau maem. Wah, terus si mamahnya ini langsung bilang, aduh Gogo, kamu itu sudah besar. Harusnya kamu bisa ambil makanan sendiri. Kan makanan sudah Mama sediain di meja makan. Harusnya Gogo bisa ambil sendiri. Kan umur Gogo udah 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, sudah banyak umurnya. Harusnya lebih mandiri. Nggak boleh punya sifat yang tetot tadi ya. Nggak boleh punya sifat pemalas. Nah, sampai suatu ketika pas musim panen itu para petani-petani bekerja sampai larut malam. Sampai pulang kerjanya itu sampai pagi. Nah, pas Mamah Gogo ini pulangnya larut malam, Gogo ini marah-marah. Ih, Mama, masa pulang kerjanya malam-malam sih? Kan di rumah nggak ada siapa-siapa. Wah, si Gogo ini tambah marah. Sampai akhirnya pas mamahnya kecapean, pas habis musim panen tadi, habis berkebun, mamahnya ini jatuh sakit, teman-teman. Mamah Gogo ini akhirnya sakit, nggak bisa buat bekerja lagi. Terus Gogonya bingung, ih Mamah, masa dari tadi malam sampai pagi tiduran mulu, kenapa nggak berangkat kerja sih Mamah ini? Nah, sampai akhirnya Gogo ini marahin sama mamahnya. Mamah, ayo bangun, kan aku sudah lapar. Terus, ih Mama gak bangun-bangun. Ya udahlah, aku mau pergi keluar dulu, aku mau main. Sesampainya Gogo pergi keluar, Gogo bertemu sama si Pak Nyet-Nyet ini, Pak Monyet ini. Nah, Pak Monyet ini bilang tanya sama si Gogo, Gogo, mamah kamu kemana? Mamah kamu pergi? Atau mamah kamu jangan-jangan sakit nanti? Nah, ternyata Gogo malah diam saja. Gogo malah jawab gini, ih Pak Nyet-Nyet, mamah Gogo itu baru tiduran terus loh di rumah loh, sampai siang masih tiduran aja. Terus Pak Nyet-Nyet ini bilang, ih Gogo, itu mama kamu sakit. Harusnya kalau sakit kamu menemani mamahmu. Harusnya kamu merawat mamahmu. Jangan malah ditinggal pergi. Nah, sampai suatu ketika, oke, kalau gitu Pak Nyet-Nyet mau ke rumah kamu lah, mau menjenguk mamah kamu. Nanti kalau mamah kamu sakit, kasihan dong. Nah, akhirnya Pak Nyet-Nyet dianterin sama si Gogo ini buat menuju ke rumah. Pas sampainya di rumah, ternyata ibu Gogo bener-bener sakit, teman-teman. Sakit banget. Aduh, sampai kecapean gara-gara habis bekerja larut malam tadi. Terus si Pak Nyet-Nyet ini bilang sama si Gogo, Gogo, kamu itu sudah besar. Harusnya kalau sudah besar, kamu merawat mamahmu. Jangan malah marah-marah. Kan kamu sudah 10 tahun. Harusnya kalau sudah 10 tahun, sudah bisa mandiri dong. Jangan seenaknya, jangan punya sifat pemalas. Kamu harus mampu menghormati orang tua, merawat orang tua kalau lagi sakit, terus membantu pekerjaan orang tua. Nah, kayak gitu nih Gogo nih. Oke, cerita dari Mbak Lia singkat aja ya adik-adik. Nah adik-adik, tadi kan sudah belajar dari ceritanya si Gogo sama Pak Nyet-Nyet tadi kan, yang si Gogo ini punya sifat yang tetot tadi, punya sifat yang pemalas. Tapi karena Pak Nyet-Nyet, akhirnya Gogo sadar kalau setiap perbuatan yang dilakukan sama Gogo tadi, yang sukanya mainan HP, nonton TV, main layangan, terus nggak dibersihin lagi, malah males-malesan di tempat tidur. Akhirnya disadarin sama Pak Nyet-Nyet, dan sekarang si Gogo sudah kembali menjadi anak yang mandiri loh. Nah, hari ini kita mau belajar tentang
hormatilah ayah dan ibumu, seperti yang ada di 10 perintah Allah. Kakak-kakak yang kelas besar, pasti sudah pernah menerima kan pelajaran tentang 10 perintah Allah yang ada di Keluaran 20 ayat yang ke-2 sampai yang ke-17. Yuk, kakak-kakak yang kelas besar, kita ingat-ingat lagi 10 perintah Allah. Itu apa aja sih coba? 10 perintah Allah. Yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi di bawah, di dasar air di bawah bumi, ataupun yang menyerupai bentuk-bentuk lain. Dan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Dan yang kesepuluh, jangan mengingini barang milik orang lain. Nah, hari ini kita belajar dari perintah Allah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita belajar supaya kita patuh akan perintah Allah, karena perintah Allah adalah anugerah bagi hidup kita. Suatu perintah itu tidak boleh untuk dilanggar. Suatu perintah harus ditaati. Suatu perintah harus dijalani dan jangan sekalipun kita melanggarnya. Karena setiap perintah memiliki anugerah yang luar biasa. Adik-adik yang di rumah, kita harus belajar ya untuk menghormati ayah dan ibu. Contohnya gimana sih Mbak Lia buat menghormati ayah dan ibu? Contohnya nih, misal adik-adik habis mainan boneka-bonekaan nih, ya harus membantu mama sama papahnya buat bersihin. Terus kalau ada mama papahnya yang baru capek bersih-bersih, ya adik-adik harus ikut membantu buat bersih-bersih. Jangan malah mainan HP, main PlayStation, menonton TV. Aduh, itu sifat yang tetot ya, yang salah itu. Nah, makanya adik-adik kita harus belajar untuk menghormati ayah dan ibu kita, supaya kita tetap menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Oke adik-adik, siap untuk menghormati ayah dan ibu? Siap? Sip. Nah, cerita dari Mbak Lia cukup sekian ya adik-adik. Sekarang Mbak Lia punya aktivitas nih. Coba-coba lihat dulu gambarnya. Ini dia gambarnya. Nah, di situ ada 2 gambar kan adik-adik. Coba deh adik-adik yang di rumah lihat dari kedua gambar itu ada 5 perbedaan. Coba adik-adik cermati dulu nih gambarnya. Sudah dicermati? Gambar apa coba tebak? Gambar Musa. Ya betul, itu gambar Musa. Nah, di antara 2 gambar itu ada 5 perbedaan. Dan perbedaan itu adik-adik boleh tebak nih sekarang. Adik-adik tebak di antara 2 gambar itu perbedaannya di sebelah mana aja coba. Perbedaannya nanti kalau ada yang tahu, kirim ke guru-guru sekolah minggu ya adik-adik. Kalau enggak, boleh kirim di nomor di bawah ini. Nah, nanti buat yang bisa menebak 5 perbedaan di antara gambar akan mendapatkan hadiah dari Mbak Lia. Akan mendapatkan ada deh, pokoknya nantikan aja dan ikuti giveaway sekolah minggu GKJ Klaten ya. Oke adik-adik, tadi Mbak Lia sudah bercerita, sudah membagikan aktivitas untuk adik-adik yang di rumah. Ikutin ya aktivitasnya, nanti dapat hadiah-hadiah lucu dari Mbak Lia. Terus nanti jawaban yang perbedaan gambar tadi boleh dikirim ke guru-guru sekolah minggu di masing-masing blog ya. Boleh juga dikirim di nomor yang tadi tuh, boleh juga nih. Nah, sekarang sekolah firman hari ini mau ditutup sama Mbak Lia dulu. Yuk kita sikap berdoa lagi yuk.
tangan dilipat, mata ditutup, ku mohon doa kepada Tuhan. Yuk kita mau berdoa lagi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami dalam mendengarkan firman hari ini. Tuhan Yesus, berkati semoga firman ini kami boleh menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami, anak-anak-Mu, mampu untuk menghormati orang tua yang ada di rumah. Tuhan Yesus sertai kami, Tuhan Yesus bimbing kami selalu, dan Tuhan Yesus jagai kami selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, cerita dari Mbak Lia cukup sekian ya. Sampai jumpa di minggu depan, Tuhan Yesus memberkati, jaga kesehatan, tetap makan makanan yang sehat, pakai masker kemanapun adik-adik pergi, dan selalu cuci tangan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tadi firmannya kayak gimana nih teman-teman? Apakah teman-teman mendengarkan, apa malah tidur sendiri, apa gimana? Nah, setelah kita mendengarkan firman tadi, teman-teman jangan cuma didengarkan doang, tapi harus dipraktekkan. Teman-teman harus menghormati orang tua teman-teman. Nah, selanjutnya kita mau mengumpulkan persembahan nih. Buat persembahannya, teman-teman jangan lupa dimasukin ke amplop, terus dimasukkan di kotak di gereja ya. Ya, untuk persembahan kali ini diiringi lagu Persembahanku. Ya, sekolah minggunya udah selesai nih teman-teman. Tapi sebelum menyelesaikan sekolah minggu hari ini, kita mau berdoa dulu dong. Berdoa dipimpin sama Mas Kala. Yuk, mari teman-teman semuanya kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang sudah melimpah bagi hidup kami. Tuhan, kali ini kami sudah mengumpulkan sedikit dari apa yang kami punyai untuk memperluas kerajaan-Mu. Tuhan, tolong berkati orang-orang yang mengolah persembahan ini, semoga dapat digunakan sebaik-baiknya dan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Tuhan, berkati juga sekolah kami, semoga dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, beri hikmah kepada kami supaya rajin belajar, untuk rajin sekolah walaupun online. Kali ini Tuhan, kami juga ingin menyelesaikan sekolah minggu. Tuhan, berkati kehidupan kami seminggu ke depan. Tuhan, tolong jaga kondisi kami, jaga kesehatan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, tapi kok nggak kerasa ya sekolah minggu hari ini udahan aja. Hari ini teman-teman udah ngapain aja? Udah memuji Tuhan, udah mendengarkan firman Tuhan, udah persembahan juga. Nah, saatnya kita undur diri. Tapi jangan lupa saksikan sekolah minggu anak GKJ Klaten minggu depan. Di mana Mbak? Di channel GKJ Klaten aja ya. Dah. Dah, Tuhan Yesus memberkati.